Baik, kita mulai mudah-mudahan solihah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak lemes karena yang memulai juga agak lemes, kayaknya harus semangat ini ya. Baik, saya ulang sekali lagi karena pagi-pagi, tapi ada yang sudah sarapan? Sudah. Saya belum. Enggak. Tadi sudah minum obat juga ya. Baik, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ciri hati yang sehat. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semua, muslimah, salihah yang insya Allah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, Jumat barokah ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan dari rumah sampai di tempat ini, sampai kemudian pulang kembali, Allah senantiasa memberkahi dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan kita, uswah hasanah kita, yang insya Allah terus kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Muslimah salihah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini musim sakit ya. Musim kok sakit ya? Mudah-mudahan kita nggak sakit ya. Amin ya. Qadarullah, yang punya rumah sedang sakit sekarang dirawat di rumah sakit ya Bunda Nini. Nanti kita doakan bersama. Juga ada lagi siapa? Mbak Dian, terus khusus, Masya Allah, dan yang lain yang mungkin nggak bisa disebut ya. Nanti kita doakan bersama-sama insya Allah di akhir pertemuan kita hari ini. Sungguh semuanya itu qadarullah ya, ketetapan dari Allah yang kita kalau ditanya ada yang mau dikasih sakit? Tidak ada. Tapi Allah tetapkan sebagai ujian, sebagai rasa kasih sayang Allah untuk kita semua. Karena di setiap musibah atau sesuatu yang ditetapkan yang itu tidak sesuai dengan kemauan kita, maka itu insya Allah baik buat kita. Karena cuma kita nggak tahu. Karena apa? Hikmah itu mesti di belakang, nggak ada hikmah di depan ya. Ngertinya kalau udah di belakang, oh ini tuh maksudnya Allah, kenapa saya dikasih sakit, kenapa saya di ini, di itu di belakang. Nah, mudah-mudahan buat yang sakit diberi kesabaran gitu ya, digugurkan oleh Allah dosa-dosanya dan segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan bahas tentang hati. Ada yang tidak punya hati? Ya Bunda tanyanya kok begitu maksudnya. Kalau orang ditanya mau orang di hati, apa maksudnya? Atos ya toh, rata-rata begitu larinya ya. Makanya nanti kita akan tengok, ya Allah sehatkah hatiku gitu ya. Nanti kita akan tanya kepada diri kita ya, dengan melihat indikatornya atau ciri-cirinya hati yang sehat itu seperti apa. Sehingga nanti kalau misal ketemu ada penyakit, jangan sakit hati. Karena memang ada sakitnya, ada penyakitnya gitu ya. Makanya nanti harus siap obatnya gitu ya. Namanya obat itu pahit apa manis? Pahit.
namanya obat tuh pahit, tapi harus ditelan gitu ya. Kalau nggak ditelan, nggak jadi sembuh, nggak jadi obat, betul ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, masya Allah ya, hati menjadi penentu geraknya tubuh kita mau kemana, itu bisa dilihat dari hatinya. Kalau hatinya sehat, maka insya Allah langkah kita menuju ke hal-hal yang baik, tangan kita meraih sesuatu yang baik, otak kita berpikir dengan pikiran yang baik. Tetapi kalau hati kita sakit, nah ini dia. Apalagi kalau hatinya mati, wah bahaya ini. Karena memang hati itu kategorinya ada 3. 1, hati yang sehat, qalbun salim. 2, hati yang mati, qalbun marid. Dan ketiga, hati yang berpenyakit atau qalbun kebalik ya. Marid itu sakit, mayit itu mati ya. Jadi hati itu ada 3, qalbun salim, qalbun mayit, qalbun marid. Nah, kalau kita tanya sehatkah hatiku, maka nanti kita akan lihat ciri-ciri hati yang sehat itu seperti apa. Ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tubuh kita itu ada sebuah daging, dimana kalau daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi kalau daging itu buruk atau jelek, maka jeleklah seluruhnya. Apa yang segumpal daging itu? Qalb, hati ya. Qalb disebut, hati disebut qalb itu kenapa? Bergerak, bergolak ya. Jadi dia, masya Allah, hari-harinya itu gerak terus. Makanya kadang-kadang, mohon maaf ibu-ibu sekalian, pernah kita melihat fenomena atau bahkan mungkin kita sendiri merasakan ya, baru dengar berita gembira, guyu itu ya, tersenyum. Tapi habis itu ada berita duka, langsung netes air mata. Hati itu begitu. Jadi gejolaknya tidak nunggu pakai jam, tapi sesaat. Masya Allah, sangat cepat sekali ya. Makanya Masya Allah, kita mohon kepada Allah, Sang Penguasa hati ini, benar-benar hati kita itu ditenangkan. Itmi'nanul qalb, hati yang tenang. Dengan apa? Perbanyak zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita mengetahui bahwa sungguhnya insya Allah kita semua punya hati ya, maka terus kemudian akan kita lihat sehatkah hatiku. Ayo dilihat indikatornya. Hati yang sehat punya ciri. Yang pertama, selalu merindukan Allah. Ini dia ya, selalu merindukan Allah. Maksudnya bagaimana? Muslimah, sholihah ya, kita semua kan diberi kewajiban sama Allah menunaikan sholat 5 waktu ya, 5 waktu. 5 waktu itu kan tidak dikumpulin oleh Allah dalam satu waktu ya. Mohon maaf ini kakinya diputar dulu. Oh ya, dengkulnya sebelah kiri masih. Ternyata kemarin diperiksakan itu, maaf ya, mulai ada pengemburan. Ibu harus jalan terus tapi nggak pakai lama ya, dikit-dikit, tapi nggak boleh berhenti, nggak boleh malah diem. Kalau sakit terus begegek kan jangan gitu ya. Jadi tetap harus dipakai jalan ya. Makanya kalau mau posisikan harus diputar-putar sedikit-sedikit. Ya Allah, kata mertua saya, ibu saya itu mertua kan usia 85, tapi jalannya itu masih terus ngelihat saya kalau mau duduk tidak ditonton. Ya Allah, kowe iki umur pira to iki? Malu saya. Ya, gitu. Nah ini intermezzo ya, karena mau memposisikan duduk. Baik. Jadi
sholat itu sama Allah dibagi 5 waktu untuk apa? Untuk waktu-waktu yang Allah ingin diingat terus. Ya, ingin diingat. Waktu subuh ada, waktu isya ada, waktu maghrib ada, zuhur, asar. Di semua waktu itu Allah inginnya diingat. Sekarang kita bertanya, ketika berkumandang adzan, ya, yang ada dalam diri kita, benak di kita terucap pertama kali ketika dengar adzan, gembira atau gresuloh? Ayo, jujur ya. Walah, pesadane. Ciri hati yang sehat, merindukan Allah dari waktu sholat yang satu ke sholat berikutnya ditunggu, saudaraku. Jadi bukan jam piro terus ada nih. Ketika ada gunung yang kita seolah-olah nggak ridho, Masya Allah, ada catatan dengan hati kita. Karena hati yang sehat itu rindu, hati yang sehat itu menunggu, ya Allah, kok Sulaiman ya habis zuhur, nunggu asar. Karena sesungguhnya waktu kita itu menunggu dari waktu sholat ke sholat. Aktivitas yang lain menyesuaikan. Kok dengar adzan Rasulullah berarti sehat tidak? Silahkan dinilai sendiri gitu ya. Karena itu cirinya, ya. Allah memberikan satu tanda ketika kita itu sehat hatinya tuh nunggu, merindukan terus, ya Allah. Saat sholat itu adalah saat komunikasi yang paling efektif, yang paling baik seorang hamba dengan Rabbnya. Tapi ketika kita ngomong kampung si anu, usikinah, anu nah, Masya Allah, ya. Sehingga ketaatan kita, bagaimana merindukan Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya, ini bagian dari ciri hati yang sehat. Satu. Yang kedua, selalu berkeinginan untuk taat kepada Allah. Selalu berkeinginan, setelah satu merindukan, maka yang kedua adalah ingin terus taat kepada Allah. Ingin terus taat ini bagaimana? Taat kepada mematuhi perintahnya dan taat mematuhi larangannya. Ya. Sehingga apa? Hati yang sehat disuruh, diperintah segera, gak pakai lama. Ya. Hati yang sehat dilarang segera tinggalin, tidak pakai Allah padahal aku suka, padahal aku ini itu, enggak, ya. Yang ada adalah ketika roh kita memanggil segera memenuhi panggilannya, ketika Allah memerintahkan segera memenuhi perintahnya, dan ketika dilarang, sekalipun yang dilarang itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat kita, tinggalkan. Ekstrim ya, iya, harus begitu, ya. Ini kalau sehat itu sudah nggak pakai apa, nyat gitu loh. Kalau orang kurang sehat, contoh dengkulnya aja mau berdiri kan kayak ancang-ancang sih, aduh ya Allah, kayak gitu. Sehingga apa? Ini satu ciri kalau nggak sehat untuk menggerakkan segera memenuhi perintah itu pakai gitu, Masya Allah gitu. Hati yang sehat nggak ada pakai itu, segera, responnya cepat, ya, untuk taat kepada Allah. Sekarang kita tanya, taat kepada Allah itu apa komponennya? Posisi kita sebagai istri, taat pada suami, itu juga dalam rangka taat kepada Allah. Posisi kita sebagai anak, birrul walidain, itu juga rangkaian taat kepada Allah. Berkali-kali sering saya sampaikan, karena ini putaran kehidupan kita, ibu-ibu, ya. Ada yang sudah tidak punya suami? Yang tidak punya suami tinggal doain ya buat suaminya. Tapi yang masih punya suami ini
Saya yakin sampai sekarang masih perjuangan, betul? Kok nggak dijawab? Untuk taat pada suami gampang. Pagi ini suaminya udah disiapin semua aparatur anak di rumah yang membuat aman, sudah disiapin? Benar. Tadi udah izin? Alhamdulillah. Saya percaya loh ya. Diizinkan? Kalau ini malah disuruh orang nggak makan, nggak makan. Soalnya kalau habis dari pengajian biasanya solihah, gitu ya. Terus orang makan gitu. Tapi alhamdulillah. Cuman kalau hari-hari ibu-ibu sekalian, muslimah solihah, masya Allah ya. Coba dihitung senyum kita kepada suami yang itu ikhlas kita kerjakan tanpa pakai terpaksa, berapa persen? Terutama kalau kita lagi rempong, terutama kalau kita urusan lagi banyak. Suami minta dipijit, suami minta dilayani, minta ditemani ngeteh, nyemil dan lain sebagainya. Apa yang ada dalam benak kita? Padahal isai-isai cebok ononan ubah saumru, omah sik ditetek ndak karuan. Ada pernah kita merasakan alhamdulillah ya, siap, terus senyum, terus enak. Betul? Ada yang merasakan itu sebuah sesuatu yang kita keluarkan dengan ikhlas. Masya Allah, ridho suami ya, ridho Allah. Kalau kita posisinya sedang di hadapan suami, sehingga apa membuat ridhonya suami, kita mentaati suami, itu Allah suka. Allah juga turunkan keridhoannya kepada istri ya. Tetapi kalau sampai suaminya murka, suaminya nggak ridho, Allah pun nggak meridhoi sekalipun ibu melakukan kebaikan atau amal soleh. Ini jadi catatan ya. Sehingga jangan ngotot kalau suami kita melarang melakukan amal soleh karena beliau membutuhkan kita. Maaf ya, kebutuhan suami itu boleh digantikan yang lain. Ada? Ayo. Suami oleh terus karena tidak bisa digantikan yang lain. Pelayanan ibu saat dibutuhkan suami menjadi utama, dan ini ujian ketaatan ya. Ketaatan itu akan diuji pada saat kondisi krusial, bukan dalam kondisi lapang dada, bukan ya. Kalau lapang dada semua beres, gampang untuk taat sama suami, untuk senyum sama suami, gampang. Tapi saat kita kemerungsung mau ngapain, suami kita manggil, coba. Nah, ini dia. Begitu juga urusan ketaatan kepada Allah. Saat kita mau menegakkan ketaatan kepada Allah, pengen taat kepada Allah, kita diuji. Diujinya apa? Kemarin sudah saya contohin. Ibuku jadi amung-tamung, pakai jilbab yang dibulet-bulet gitu, satu make up yang udah tebel, sementara waktunya crash dengan waktu sholat, batal wudunya. Coba baru kerasa ya. Untuk urusan taat kepada manusia atau kepada Allah yang kita dahulukan, waduh, mulai dari wudu luntur kabeh, lewat daan kapan nih, udah ujiannya di situ. Akhirnya sekali-kali dijamakan gak apa-apa. Aturannya siapa? Jamak sholat hanya untuk nggak ada, ketentuannya nggak ada. Ini tolong dicatat ya, karena banyak ternyata di antara kita yang ninggalin sholat untuk dijamak gara-gara emang bedanya. Halo Bu ya, mohon maaf. Ujian ketaatan ini menjadi indikator sehat tidaknya hati kita. Kalau kita urusan ketaatan kepada Allah kita prioritaskan, wis tidak peduli apa wae atau disiasati sebelumnya. Misalnya among tamu tadi, caranya bagaimana? Kalau nabrak waktu sholat, jaga wudunya ya. Sebelum dirias, kita wudu dulu, kita jaga.
waduh saya kebelet ya Bu. Ya kalau sudah kebelet ya udah keluarin aja, habis itu wudhu, bedaan lagi, bilang ya memang nggak sesempurna mungkin untuk seperti yang pertama, tetapi paling tidak ini bagian dari ujian bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah seperti ini, Masya Allah, Allah tersenyum, Allah suka dengan muslimah salihah yang mengutamakan ketaatannya kepada Allah daripada gak enak sama yang nyuruh jadi among. Baik, itu ya. Yang ketiga, ciri atau indikator hati yang sehat adalah pelit terhadap waktu. Pelit terhadap waktu. Maksudnya bagaimana? Sama waktu itu lebih pelit daripada hartanya. Maaf ini, ada orang pelit itu kalau ada kota infak jalan, mikir dompetnya dibuka. Ini contoh aja ya, ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Yang merah kalau biru itu setar gitu. Cuma nih berputar antara hijau, ungu, coklat, abu-abu. Kira-kira yang punya peluang untuk dikeluarin yang mana? Nah, ini dia. Itu kan peluangnya kan akhirnya yang abu-abu sampai lecek gitu ya. Akhirnya abu-abu lagi, atau paling tidak naik sedikit ke tingkatan yang coklat gitu ya. Berapa kalau coklat tuh? 5.000. Itu kan kita mikir, Ibu, mikir, ya Allah gini. Karena apa? Kota infak itu jalan tidak hanya di satu tempat. Kita berada di tempat lain, masuk ke masjid ada kota infak lagi, ada di majelis apa, di arisan, di apa, kita ada lagi, sehingga yang kita pikir kono dilebokne negene, ngitungnya begitu gitu. Nah, digambarkan ini orang yang hatinya sehat, ngitung waktu melebihi dari dia mengeluarkan harta yang mau dimasukkan ke kota infak. Sehingga di situ digambarkan sekali, ya Allah, waktu kita sehari semalam itu 24 jam. Sehingga mikirnya 24 jam itu sudah tak gunakan untuk amal soleh berapa jam. Nah, bukan yang kita pikir adalah sudah saya gunakan nyekrol HP berapa jam. Halo. Ini yang sering jebak kita itu di sini, ibu-ibu sekalian. Kita santai dulu bentar, habis dari Azizah buka sebentar, tapi tahu-tahu dia jam. Ya Allah, Allahu Akbar, adzan duhur mulai pulang dari Azizah 9:30. Berapa jam yang sudah kelewat, Bu? Sering kita merasakan begitu, ayo ngaku ya. Kalau seperti itu mulai sekarang di skip ya. Orang yang hatinya sehat tuh pelit terhadap waktu, eman waktu 2,5 jam atau 3 jam atau 4 jam hanya untuk nyekrolin HP. Mohon maaf, WA nggak penting dibuka. Ini TikTok yang mana kok menarik, satunya lagi, apalagi ada jualan baju, jualan tas, udah aduh, Masya Allah ya. Ingat wal asyar, demi masa, walai, demi waktu malam, wadduha, demi waktu duha. Semua waktu kita nanti sama Allah akan ditanya, sudah kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, ulama menyampaikan bahwa amanah yang diemban oleh seorang hamba manusia lebih banyak daripada waktu yang dimiliki. Baik kita coba nyekrolin HP, rugi. Kita ditanya nanti nyesal. Ya Allah, ulangkan dulu aku ke dunia sejam aja, tapi udah terlambat. Jangan sampai kita merasakan penyesalan itu. Maka mulai sekarang
hitung waktu-waktu kita untuk amal soleh berapa jam, ya. Sehingga ibu kita harus punya waktu untuk evaluasi, apalagi ini bulan Desember, ya. Sebentar lagi kita masuk tahun baru, semangat baru, amal soleh yang baru. Kita harus hitung setahun kemarin kita ngapain, ini mau lewat, ini tahun 2025 mau berganti 2026. Amal soleh apa yang sudah kita kerjakan, amal salah yang mana yang sudah kita tinggalkan. Maka segera list, ya. Nanti kegiatan-kegiatan yang lago, yang sia-sia, yang ngabisin waktu, kita ubah menjadi yang bermanfaat. Nah, nanti dibuka bukunya, materinya sudah berapa jilid gitu ya. Karena udah banyak banget, insya Allah tinggal satu amalnya yang sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, ya. Makanya di sini kita akan kelihatan. Jadi pelitnya terhadap waktu itu ciri kalau kita itu hemat, ya Allah, memperhatikan sekali dari waktu-waktu yang kita punya. Apalagi mohon maaf ya, beberapa kali tetangga saya kemarin suaminya meninggal, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu umurnya berapa suaminya, Bu? 44 tahun. Masih sangat muda. Ada yang di sini umurnya segitu? Nah, ada yang di bawahnya? Di atasnya banyak. Kalau yang banyak itu sudah bonus luar biasa. Artinya masih muda beliau. Anak yang pertama baru SMA kelas berapa ya? 3 kalau nggak salah sekarang ya. Jadi Masya Allah, Bu, usia segitu ninggalin 3 anak, ya. Istrinya kemarin ya shock berat gitu ya, karena tiba-tiba sebenarnya mungkin model orangnya tahan sakit, tapi ternyata diketahui gagal ginjal, ya. Jadi udah dibawa ke dokter, diperiksakan ginjalnya itu sudah stadium, nggak bisa dihitung gitu ya. Tapi selama ini nggak dirasa. 3 hari Jumat dibawa ke rumah sakit, hari Ahadnya meninggal, ya. Jadi Masya Allah ya, kalau lihat gitu, coba kalau waktu kita nggak kita list dengan baik, maka ya Allah, usia segitu udah dipanggil, kita nggak siap apa-apa atau siap apa adanya, kita akan menyesal. Makanya ini dipersiapkan dengan baik, apalagi kita semua alhamdulillah sama Allah dipilih. Hari-hari kita yang lain pada jempolin urusan dunia, kita masih mau duduk di taman surganya Allah gitu ya, mau mendengarkan, mau mencari ilmu, mau mengisi waktu kita untuk thalabul ilmi sebagai bekal nanti menghadap Allah. Itu karunia yang luar biasa. Makanya jangan kemudian dibersamai dengan waktu-waktu yang kita biasakan untuk yang sia-sia, eman banget ya. Maka segera ubah kebiasaan untuk nyantai dulu bentar boleh ya. Cuma kita harus hafal dengan diri kita ya. Hafalnya apa? Biasanya kalau saya tuh udah buka gitu ya, untuk nonton tuh susah, maka udah nggak usah dibuka-buka gitu loh ya. Kalau kita sudah klik satu, untuk direm susah, ya wis ora usah diklik gitu. Jadi pahami diri kita sehingga apa pancingan-pancingan itu tidak mudah membuat kita terpancing. Oke? Karena yang paham kita, orang lain mah nggak bisa, nggak ngerti gitu ya. Yang ngerti kita, hati kita yang memahami adalah kita. Maka mulai sekarang pelit terhadap waktu. Yang keempat, jika sudah tiba Allah memanggil kita dengan 5 waktunya, ya, bersegera. Ya, ini ciri hati yang sehat tadi. Tidak pakai mengeluh, tidak pakai tawar menawar. Ya.
Jadi jika sudah waktunya tiba Allah memanggil 5 waktunya, maksudnya ada adzan. Kalau sudah dengar adzan itu langsung otomatis semua ditinggal, ya, semua ditaruh, segera memenuhi panggilan Allah gitu. Karena dia sadar itulah seperti ajal, ya. Ajal itu kalau sudah datang, kita nggak akan bisa nolak. Ketika dipanggil adzan, itu berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk segera menghadap dalam bentuk beribadah, ya, untuk sholat, ya. Karena apa? Kalau ini digambarkan ajal, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa saat kita tunda waktu-waktu sholat kita. Ibu, kalau tadi digambarkan mungkin saya contohin hanya sebagai among tamu, ya. Among tamu kita bisa nunda sholat, masih ada kesempatan untuk nunda, kemudian diperbaiki. Tapi kalau ajal itu sudah datang, nggak akan sanggup kita. Kita nunda sholat saat itu ajal datang, maksudnya begitu, gitu. Jadi orang yang hatinya sehat tuh mikirnya mau nunda sholat itu digambarkan kalau tiba-tiba ajal datang gitu loh, sehingga takutnya itu sampai segitunya, ya. Ya Allah, kalau tak tunda nanti gimana? Bukankah banyak kejadian, Ibu, yang ketika ditunda waktu sholatnya ajal datang, yang ketika bersegera menunaikan sholatnya, ya, di mana beliau bahkan ada kisah itu pengantin baru, ya, yang baru mau diakorkan, ternyata belum mendatangi tempat untuk akad nikah, ternyata sholat dulu karena terdengar suara adzan. Dan ternyata saat itulah malakul maut datang. Pengantin baru muslimah sholihah yang sedang sujud, saat itu malaikat datang dan beliau meninggal dunia dalam posisi sujud, yang kemudian terlihat tersenyum di wajahnya. Masya Allah. Bayangin seperti itu. Jadi hati yang sehat itu takutnya kepada Allah. Ketika dipanggil itu mau nunda dikit itu, ya Allah, udah gelisah, udah ketakutan yang sangat luar biasa, digambarkan sebagaimana kalau ajal datang, sehingga nggak ada waktu lagi untuk menunda. Baik, yang ke-5, ciri yang kelima, hati yang sehat tidak pernah merasa letih untuk berzikir kepada Allah. Hati yang sehat itu tidak pernah merasa letih atau merasa capek untuk berzikir kepada Allah. Ingat di dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram, menjadi tenang. Dan zikir adalah makanan paling bergizi buat hati, ya. Makanya kalau kita, mohon maaf ya, hatinya sering ngeblank, hatinya sering galau. Pernah galau? Galau itu apa ya bahasanya? Gabut, gabut juga istilah-istilah. Maka sebenarnya ini alarm, ya, alarm bahwa hati kita kurang gizi, kurang makan. Makanannya zikir. Kalau kita malas berzikir, berarti berpenyakit hatinya. Tahu? Wah, salah. Maaf ya, ibu-ibu itu kan Masya Allah, pekerjaannya luar biasa. Tukang ojek, tukang sapu, tukang masak, ya. Nah biasanya itu waktu paling kemerungsung kalau kita jadi tukang ojek. Salah, tukang ojek, tukang masak, ya. Tukang ojeknya karena kaitannya dengan jemput anak-anak biasanya. Ada dulu, sholat disik, jemput disik, sholat disik, jemput disik. Akhirnya sholat. Cuma karena selak menjemput, gitu ya, langsung lamci, tahu lamci ya? Salam pelanci, gitu.
Nggak usah pakai zikir. Nah, ini dia ibu-ibu ya. Jadi zikir itu haknya Allah sebenarnya ya. Kita memuji, kita membesarkan, kita mengakui keagungannya, itu haknya Allah. Bahkan ada ulama yang menyampaikan, jika kamu terjepit waktunya, maksudnya sangat mendesak, sangat kemerungsung, sangat keburu-buru, milih antara doa dan zikir, itu didahulukan zikirnya. Kenapa? Karena ini zikir kaitannya dengan Allah. Tapi kalau doa kan cuma dengan kita, gitu loh. Sampai kayak gitu. Saking keburu-burunya itu dahulukan zikirnya. Artinya zikir itu sesuatu yang penting, yang tidak boleh kita tinggalkan. Jangan asal dalam berzikir ya. Tenang dulu. Ya Allah, 5 menit itu kalau kita mau zikir sungguh-sungguh udah dapat banyak. Dan insya Allah urusan jemput menjemput atau yang lainnya 5 menit kita tangguhkan, itu insya Allah tidak akan berdampak yang cukup istilahnya cukup signifikan. Enggak, hak Allah dipenuhi, maka insya Allah nanti akan dimudahkan urusan kita ya. Makanya di sini hati yang sehat itu mencintai zikir ya. Orang kalau udah cinta sama zikir, mau ninggalin berat ya. Sehingga piye carane disempatkan. Akhirnya apa? Ambil alternatif. Ketika kita memang sangat keburu-burunya, sangat luar biasa, tapi ya nggak mungkin deh. Mosok mau zikir yang subhanallah 33 kali sama hamdalah sama Allah akbar 33 kali masing-masing. Umay rasem pagi, ya Allah sibuknya kayak apa sih gitu loh. Kemerungsungnya kayak apa sih? Kayaknya enggak deh. Sahwat aja ini. Karena kita belum mencintai zikir. Kalau kita tahu fadilah zikir, cinta kepada zikir, dan tahu bagaimana zikir itu menjadi keutamaan yang sangat luar biasa, maka insya Allah kita akan menyempatkan seberapapun waktunya. Bahkan kita akan bahasanya itu apa ya, gandrung sama zikir itu. Rasanya mulut itu nggak bisa sebelum kita berzikir, mau ninggalin, mau ngapa-ngapain itu nggak bisa selesai sholat gitu, ya. Jadi di sini kita mulai merenung, ya Allah, iya selama ini kok aku mudah banget selesai sholat bisa langsung layu opo. Nah, ini menjadi ciri baik. Itu yang ke-5. Yang terakhir, yang ke-6, ciri hati yang sehat itu adalah sangat memperhatikan terhadap kualitas dan kuantitas amal ya. Ciri hati yang sehat itu sangat memperhatikan kualitas dan kuantitas amal. Nah, ini ya. Jadi hari-hari, mohon maaf ibu-ibu muslimah sholihah, kualitas amal itu maksudnya grade-nya itu berusaha untuk dinaikkan. Dalam beramal tidak asal ya. Orang waton wis penting jalan, yang penting memenuhi kewajiban, enggak, mikir ya. Ya Allah, kira-kira berkualitas enggak sholat saya? Ya Allah, kira-kira berkualitas enggak sedekah saya? Itu kualitasnya. Habis itu, ya Allah, kalau saya sholat itu yang wajib sajakah yang saya tunaikan? Atau saya tambah dengan yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya? Ini kuantitas. Terus kemudian kalau sedekah tadi yang saya gambarkan, kota infak jalan, mosok sing nyemplung mek coklat terus ya. Yang penting kan ikhlas. Surga itu mahal loh ya. Jangan jadi kaum minimalis, sidik, yang penting ikhlas. Lama nanti masuk surganya ya. Pengen masuk surga, lewat jalan tol nggak mau ya, maka besarin gitu
gitu loh. Jangan coklat sekali-kali merah gitu loh. Waduh, merah Bu, ya dalam ya kalau nggak gitu yang biru sudah. Bu jangan biru toh Bu, wes hijau. Ditawar lagi masih. Nah artinya di sini itu mikirnya tuh begitu. Ya Allah pengen masuk surga cepat, kok senang-senang minimalis, ya lama kesalip nanti sama yang lain, ya. Jadi kita berlomba di situ. Maksudnya di sini hati yang sehat tuh mikir, ya Allah saya jaga sholatnya, khusyuknya, bagaimana saya memahami dari bacaan-bacaan sholatnya, saya tambah dengan sunnah-sunnahnya. Orang mengono, ya Allah, supaya ini rano perubahan, rano peningkatan. Enggak, itu kita pikir. Sehingga mohon maaf, ketika kita mikir untuk bagaimana kualitas, kuantitas kita tingkatkan, maka janjinya Allah menjada wajada. Siapa ada kemauan di situ pasti ada jalan. Kalau kita mau sedekah, kok kadang-kadang abot, kadang-kadang ini karena kebutuhan kita yang banyak. Insya Allah setelah bersedekah, bismillah rodok gede didik, Allah akan mudahkan rezeki kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, kita tuh perempuan, ujiannya nggak masalah harta. Nek nuruti kebutuhan ya Allah Bu, gak ada habisnya. Benar. Nanti mau ngeluarin itu kayak Bu, itu kok tempe kan untuk itu bisikan yang gak ada habisnya, terus masuk, terus goda kalau kita mau infak, mau sedekah. Tapi sekali-kali kita lepas, halah musuh orang nganggo tempe raiso. Insya Allah besok justru sama Allah ditingkatkan menjadi telur, enggak cuma tempe. Maksudnya di sini kalau kita mengeluarkan apa ya istilah bahasa Jawanya getih untuk sedekah, maka insya Allah sama Allah tuh gantinya lebih gede dibanding dengan yang kita keluarkan. Dan itu harus dibuktikan, tidak cuma sekali Bu, ya, tidak cuma sekali. Kadang sekali belum ada gantinya, ya. Ya Allah katanya diganti, kok sampai sore nggak diganti, katanya ditunggu terus, ya nggak kayak gitu. Karena ganti itu, ya mohon maaf, bisa jadi berupa kesehatan. Ganti itu bisa jadi berupa anak kita diselamatkan dari bencana. Ganti itu bisa jadi suami kita diselamatkan dari godaan wanita lain loh. Kayak gitu, sehingga tidak melulu yang berupa ganti ketika kita bersedekah itu mesti diganti berlipat ganda dari sedekah yang kita keluarkan. Lipat gandanya itu yang disebut adalah nilainya, Masya Allah, ya. Sehingga ojo tinta ini habis sedekah ya, tinta ini kapan baliknya. Saya ingat anak saya pernah saya ceritakan tuh ya, saya punya anak yang kecil itu kan disemangati untuk sedekah tuh langsung semangat. Dapat angpo 100.000. Habis itu dia berangkat Jumatan, angponya 100.000 dimasukin kotak infak. Pulang dari masjid doblong. Kok diem aja, kenapa? Nunggu katanya. Nunggu apa? Katanya kalau habis sedekah itu akan diganti berlipat ganda, kok tidak datang katanya. Ya Allah, ini anak polos banget ya. Ya Allah, yang kayak gitu terus sama abinya dijelasin macam hal. Yaitu rangkaian dari bagaimana sungguhnya kita memahami ibu sekalian bahwa sedekah yang kita keluarkan ya itu rangkaian dari bagaimana sungguhnya berjuangnya hati melawan syahwat ya. Karena siapa yang nggak butuh dengan yang merah-merah itu? Semua butuh ya. Kalau kita mau sedekah, ya Allah, duit komik kayak 100 misalnya ya, saya keluarin semuanya, ya Allah, ya udah diparuh gitu loh. Maksudnya logikanya jalan. Karena dari kemarin saya sedekah kok cuma sedikit-sedikit, kok nggak ada perubahan-perubahan gitu ya. Perubahan dari ketenangan hati juga enggak. Terus kemudian perubahan dari sisi rezeki yang real dari berupa harta juga enggak. Ya Allah, bismillah, sekali-kali kita berkorban. Akhirnya kita keluarin lebih besar. Masya Allah. Itu sekalipun saat itu belum diganti top chair sama Allah, tapi catatan
terbaik sudah masuk di catatan Allah, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Amin. Baik. Ini ciri hati yang sehat. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, atau ada yang mau komplain, atau ada yang nggak terima, silahkan untuk ditanyakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ustaz ya. Ini ada nanya. Alhamdulillah semua yang diterangkan Ustaz ya, insyaallah ya udah paham. Cuman yang tidak belum paham dan belum ngerti amalannya yang nomor 5 ini Ustaz. Hati selalu sehat dan harus berzikir. Kita berzikir memang kadang kita itu berzikir terus, tapi kita tidak menghitung gitu. Misalnya keluar di jalan naik kendaraan, sudah dicoba kita pakai internet, pakai yang gitu. Tapi kadang di sebelah kita, di muka kita dia kadang kurang anu kan. Kadang ada berbisik TikTok kali. Pikir-pikir kayak orang kita udah tahu mukanya nggak senang kita berzikir itu kan. Jadi kita rasanya ria juga Ustaz. Jadi yang ditanyakan Bunda sekarang itu dengan hati aja terus. Apakah amalan kita tidak dihitung tuh bisa diterima sama Allah? Baik, Masya Allah. Itu menghitung itu hanya untuk memudahkan sebenarnya, ya. Untuk memudahkan saja. Jadi aku udah misalnya istighfar 50 kali, 100 kali, biar kita tahu gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sempat atau nggak bisa karena kondisi-kondisi tertentu, nggak pakai alat, terus nggak kita hitung, boleh tidak? Diterima tidak? Boleh banget diterima. Atau bahkan ketika memang lisan kita mau berucap, kok kanan kiri kayaknya pada nggak setuju, ganggu atau gimana, ekspresinya nggak menyenangkan, dalam hati pun masuk gitu ya. Sehingga ibu nggak usah khawatir, insya Allah apa yang ibu kerjakan, insya Allah selama ibu ikhlas karena Allah, semuanya udah dicatat ya. Dan Allah itu maha teliti, punya pengawal, punya admin yang sangat luar biasa. Siapa adminnya? Yang di kanan malaikat siapa? Rokib, yang di kiri malaikat atid. Itu pencatat yang sangat handal, gak ada yang terlewat sedikit pun. Dan beliau diberi kemampuan tahu dari apa yang ada di hati ibu, yang ibu ucapkan dari zikir-zikir itu, walaupun tidak dilisankan, itu dalam hati semuanya sudah masuk. Sehingga kadang-kadang emang kadang orang itu sok usil, mau zikir, dia sendiri tidak mau mengerjakan zikir itu. Tapi kalau ada orang lain zikir, komennya, ekspresi wajahnya itu nggak menyenangkan. Tapi sebenarnya itu ujian buat kita. Ujian untuk apa? Istiqomah, keikhlasan dan lain sebagainya. Tapi ya udah biarin aja. Cuman kalau memang nggak mau lihat ekspresi orang-orang yang nggak suka, di dalam hati saja. Insya Allah itu sudah masuk kategori yang kita berzikir, selalu berzikir, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak, silakan. Silakan Ibu. Yang keras aja kalau mic-nya susah. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan. Anaknya teman saya kan depresi, karena banyak dibuka, karena banyak masalah. Terus dia depresi itu secara nalar dia sudah tidak sadar dengan apa yang dilakukan ya. Nah itu terus dia itu hamil serum bunuh diri.
gantung. Terus itu gimana hukumnya orang yang tidak sadar dengan apa yang dilakukan, terus dia melakukan hal itu, gimana hukumnya? Karena itu puasa menjelang mau buka puasa, bulan puasa, itu saya di luar sama ibunya. Saya di luar sama ibunya, dan anak itu di dalam. Aku sudah beberapa kali dia sudah depresi dengan segala macam masalahnya. Yang gantung di dalam, saya di luar. Kalau saya pamit pulang, ya aku tak pulang ya mbak, ini sebetulnya nang masjid buka puasa sama. Terus saya pulang juga apa nyampe ini untuk kita gitu. Terus saya ke masjid, habis dari salam sholat maghrib di anak itu gantung. Nah itu gimana hukumnya saya seperti itu? Saya datang ke sana masih pakai mukena, saya nangis jerit-jerit, dia nanya, ini buat gini. Terus doa ibu dikabulkan mbak, sambil saya tolong mbak minta ampun kepada Allah apa yang dilakukan si A itu tidak dihitung perbuatan yang sekarang biar dia dapat ampun. Sambil saya nangis, saya merasakan seandainya itu anak saya. Nah itu gimana? Terima kasih. Masya Allah. Iya. Saya. Gimana? Dengar itu gimana? Kira-kira. Iya. Intinya sebenarnya sama. Ya. Bagaimana kemudian sampai mengambil keputusan untuk gantung diri walaupun dia dalam posisi depresi, ya. Kalau misalnya dia masih punya iman, masih punya gantungan sama Allah yang tinggi, dia akan tahu persoalan itu diberikan oleh Allah kepada hambanya, tidak ada yang di luar batas kemampuannya. Semua dalam koridor udah diukur sama Allah kalau dia sanggup menjalankannya. Cuma larinya tidak kepada Allah, kepada yang lain. Di situ takaran keimanannya. Sehingga apa? Kalau sampai dia mengambil keputusan untuk gantung diri, sekalipun dalam posisi depresi itu kan tapi kan dia tetap dalam kondisi di bawah kendali yang sebenarnya Allah tuh tahu banget gitu ya. Sehingga apa hukumnya kalau sudah seperti ini? Kita serahkan sama Allah. Yang jelas kalau bunuh diri itu tidak diterima amalnya. Itu hukum dunianya begitu ya. Jadi Rasulullah SAW, para sahabat, ketika ada yang kelihatannya dia muslim, tapi kok ngambil cara bunuh diri, itu tidak disolatkan jenazahnya. Tidak disolatkan. Karena apa? Jelas caranya salah. Dia bukan muslim lagi. Saat itu posisinya, maaf ya, kafir. Ada kisah sahabat yang sangat menarik. Sahabat ini ikut berjihad, ya, terus kemudian di musuhnya itu membunuhnya dengan cara nggak dibunuh dulu, ya, maaf, dibuka perutnya sehingga ususnya keluar, ya, istilahnya brodol begitu. Nah ini kan siksaan luar biasa, ya. Nah, ketika dia mengalami brodol ususnya itu nggak tahan sakit, maaf ya, sampai akhirnya ususnya ini dipotong oleh dia sendiri karena nggak tahan sakit. Ini sahabat tidak mau menyolatkan. Yang seperti ini loh, padahal perjalanan dia sebagai muslim sampai dia mau masuk ikut perang, ya. Dan saat itu kondisinya terluka parah sampai keluar isi perutnya, tinggal sedikit dia tunggu, gak sabar dia dengan ujian Allah sakit sehingga dipotong ususnya, tersebar dari dipotong itu, kemudian dia meninggal. Sudah, sahabat berlepas diri, gak ada yang mau nyolati karena caranya salah. Ini kisah yang ekstrim seperti ini aja tidak diakui keislamannya, sudah dianggap keluar dari Islam.
ya. Makanya wallahu a'lam bishawab ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Adapun kita sebagai orang tua untuk mendoakan itu bagian dari yang ya boleh, cuman diterima atau tidak doanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Ngaten Ibu ya. Ya. Ada lagi? Jadi seperti itu ya, hati-hati. Jadi jangan kita terkecoh dengan dia depresi, dia nggak sadar berarti tadi kantongnya itu bukan kemauannya sebenarnya, bukan, tetap dalam kendali dia ya. Gitu. Baik ya. Mohon maaf kalau mau saya lanjut kayaknya nggak cukup waktunya. Kita masih punya 2 bahasa ya. Hati yang mayit, mati, dan marit, serta cara pengobatannya. Kalau kita terusin kayaknya waktunya nggak cukup banget ya. Lain kali ya. Saya punya PR nanti ditagih, diingetin. Insya Allah mungkin sudah masuk tahun baru, nanti kita akan bahas ya. Insya Allah kita lanjut untuk kemudian mengerti kriteria tentang hati itu agar kita bisa menyikapi secara sempurna. Setelah kita tahu ciri-ciri yang sehat itu hati seperti apa, maka itu kita coba dicake buat kita ya. Udah, kalaulah nanti tahu untuk yang berpenyakit, untuk yang mati juga kita tahu, itu sudah kita lewatin aja. Yang penting masukkah kriterianya ketika kita itu punya hati kita sehat apa enggak, gitu ya. Baik, semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua sama Allah dikaruniakan hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama kita akan sebut kepada Bunda Nini yang sekarang sedang di rumah sakit ya. Beliau sedang opnam di sana, kemudian Mbak Dian, kemudian khusus, kemudian yang lainnya. Barangkali ada di antara anggota majelis kita ini yang sakit, juga belum tersebut namanya, mungkin orang tuanya, mungkin pasangannya, mungkin anak-anaknya. Semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang menggenggam hati kami, kami yang berkumpul di majelismu ini, mohon kepadamu ya Allah. Saudara-saudara kami sekarang dalam posisi sakit ya Allah, angkat penyakit beliau ya Allah, gugurkan dosa-dosanya ya Allah, segera temukan obatnya dan sembuhkan beliau sembuh seperti sedia kala tanpa tersisa sakit sedikit pun. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang menguasai manusia, hilangkan rasa sakit ini ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, karena Engkau lah Zat yang Maha Penyembuh. Tak ada kesembuhan selain Engkau yang menyembuhkannya. Sembuhkan dengan sembuh yang tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh karuniakan
Kurniakan sehat buat kami semua yang berada di majelis taklim Azizah ini ya Allah. Buat kami semua, saudara-saudara kami semua, orang tua kami semua, anak-anak kami, sehatkan kami ya Allah, agar dalam beribadah kepadamu tanpa halangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sungguh Engkau sekali lagi yang memberikan penyakit, Engkau juga yang menyembuhkan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hati-hati kami dalam genggaman-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang sehat ya Allah. Hati yang senantiasa ingin taat kepada Engkau. Hati yang senantiasa pelit terhadap waktu-waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Hati yang senantiasa ingin meningkatkan kualitas dari amal-amal kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kami ada ketemu hati yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Sehatkanlah ya Allah. Sungguh kami tidak kuasa sedikit pun. Kepada Engkau kami memohon dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ibu-ibu sekalian, mohon maaf ada kurang lebihnya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.